Terima kasih kepada seluruh panitia Malang Endocrine Update yang hari ini sudah meminta saya untuk sharing pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan nutrition terapi dalam obesitas. Bapak Ibu semuanya, mohon izin mengenalkan diri. Saya Dian Handayani. Mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Saya di sini adalah seorang dietitian. Jadi profesi saya memang nguplak-uplik soal makanan. Jadi hari ini kita akan refresh sebentar tentang intervensi gizi untuk orang obesitas. Tadi di spot awal sudah disampaikan bagaimana prevalensi obesitas terus meningkat tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan saya yakin materi kemarin sudah banyak dikupas apa penyebab obesity, kemudian bagaimana obesity bisa menimbulkan berbagai penyakit yang nantinya akan mengarah kepada kondisi metabolic syndrome. Hari ini kita akan coba fokus ke nutrition therapy for obesity. Dan terutama difokuskan pada beberapa fakta dan mitos yang mungkin Bapak Ibu dokter di sini atau profesi lain yang hadir di sini seringkali mendengar itu benar apa enggak sebenarnya. Nanti kita akan kupas sama-sama. Baik, nah ini mungkin saya lewati saja prevalensi obesity yang memang tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Dan ini adalah faktor penyebabnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, nutritional abnormalities, berarti asupan gizi yang tidak normal itu menjadi salah satu poin penting terjadinya obesitas. Dan di sini juga terlihat bahwa nutrition excess, kemudian pemilihan bahan makanan yang karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada dalam bahan makanan tersebut, serta kesehatan mikrobiota dalam usus kita itu menjadi tren baru untuk melihat bagaimana melakukan intervensi pada obesitas. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, di profesi gizi, istilahnya dari aspek gizi, kalau kita mau melakukan intervensi, sama seperti halnya yang Bapak Ibu lakukan, kita akan melakukan yang namanya proses assessment. NCP atau Nutritional Care Process, ini tahapan yang akan dilakukan sebelum dilakukan intervensi gizi. Mudahnya untuk proses intervensi gizi ini, setelah kita tahu indeks massa tubuhnya berapa, data labnya apa yang bermasalah, kemudian pola makan kita seperti apa, baru intervensi gizi ini dijalankan dengan metode-metode yang lebih sesuai untuk pasien. Dan ini ada salah satu referensi yang sangat menarik yang bisa kita baca bersama, bahwa intervensi gizi sekalipun itu harus sifatnya individual. Jadi tidak sama setiap orang, tidak boleh dietnya sama, misalnya saya 1.500 kalori, mungkin nanti Dr. Laksmi ikut 1.500 kalori, penurunannya itu akan berbeda waktunya. Nah itu menjadi statement yang terlihat di sini bahwa individualized medical nutrition therapy yang ditata dengan baik oleh seorang dietitian akan sangat mensupport memperbaiki BMI, waist circumference ya, lingkar perut, kemudian glycemic control dan profil lipid lainnya. Dan ini level risetnya adalah level grade A atau level 1. Artinya apa? Ini sudah dilakukan di banyak negara, penelitian cohort, multicenter dan randomized control trial. Jadi istilahnya nggak diragukan lagi, individual diet itu merupakan kunci penting untuk intervensi gizi. Nah, obesity treatment Bapak Ibu bisa lihat, paling bawah itu yang paling besar porsinya adalah penata laksanaan diet, aktivitas fisik yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kedua, perubahan lifestyle. Nah ini sudah tidak bisa ditawar, mau kategori IMT berapapun dan saat intervensi itu sudah didampingi terapi obat atau bahkan memilih surgery dengan IMT yang berbeda-beda, diet, exercise, lifestyle itu harus tetap dilakukan. Tidak bisa kalau misalnya sudah pilih surgery tidak diet, itu juga nggak bisa. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita sebaiknya paham bagaimana diet, bagaimana mengatur makanan itu untuk mempertahankan indeks massa tubuh dalam range normal. Nah, keterbatasan waktu 30 menit saja, maka saya akan bahas 4 poin ini saja.
Semoga 4 poin ini nanti bisa jadi oleh-oleh yang bisa kita ingat bersama-sama untuk pelaksanaan intervensi obesity. Di jurnal ini menarik Bapak Ibu, ada 30 statement yang diklasifikasikan mitos dan fakta, mulai dari penyebabnya, mulai dari intervensinya, sampai hal-hal lain terkait obesity. Saya ambil 4 saja, nanti Bapak Ibu boleh baca lanjutannya sendiri begitu ya. Karena ini bidang saya berharap saya bisa menyampaikan dengan baik ke Bapak Ibu semuanya. Terkait intervensi, 4 poin ini dikupas di artikel ini. Ada yang berstatement diet rendah lemak itu terbaik, artinya Bapak Ibu menghindari lemak itu terbaik untuk melaksanakan diet penurunan berat badan. Benarkah demikian? Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian statement kedua yang sering kita dengar, pokoknya makan kurangin 500 kalori, kita akan berkurang berat badannya setiap bulan 2 kg. 2 kg sampai berapa? Tubuh kita itu punya mekanisme balik ke new set point-nya seperti apa. Nah, kalau seperti itu harus dilakukan apa? Kemudian yang ketiga ada statement sebaiknya kita makan raw food aja. Karena makanan olahan itu relevan dengan peningkatan obesitas. Kita lihat apakah demikian hasil faktanya. Dan yang keempat adalah kita harus memperhatikan kesehatan usus kita. Konsumsi makanan yang berserat tinggi atau berserat sesuai dengan kebutuhan kita itu merupakan syarat penting untuk penurunan berat badan. Apakah demikian nanti akan kita lihat. Jadi 4 poin ini saja ya Bapak Ibu, apakah ini fakta atau mitos. Kita lihat yang pertama, diet rendah lemak. Lemak kita butuhkan, saya nggak akan ngajarin lagi, pasti banyak yang sudah tahu fungsi lemak untuk apa. Nah, lemak itu kalau kita kurangi, make sense nggak sebenarnya untuk menurunkan lemak tubuh? 4 poin ini mungkin bisa kita perhatikan. Lemak itu memang yang paling tinggi menghasilkan energi dibandingkan protein dan karbohidrat. Jadi ya, kalau lemaknya kita kurangin, otomatis asupan energinya juga akan lebih sedikit kalau kita hanya mengkonsumsi yang sumber protein dan karbohidrat. Yang kedua, lemak itu seringkali kita temukan pada makanan yang densitas energinya tinggi. Kita coba lihat di sini ya, kita tahu raw food seperti buah apel ini, 100 gram, kalorinya hanya 50 kilokalori. Dia tidak mengandung lemak, sedangkan kita bandingkan dengan candy bar di sini. Sama-sama 100 gram, dia mengandung energi 400 kalori. Artinya betul, fat containing food selalu muncul atau menjadi tanda atau ciri dari makanan yang densitas energinya tinggi. Dan kita juga harus tahu bahwa lemak itu paling rendah dibandingkan zat gizi lain, karbohidrat dan protein terkait thermic effect of food-nya. Artinya kalau kita mengkonsumsi lemak, tubuh kita itu melakukan metabolisme dan absorpsinya, energi yang dikeluarkan itu lebih kecil dibandingkan kalau kita mengkonsumsi golongan protein dan karbohidrat. TEF itu thermic effect of food-nya. Dan banyak sekali riset yang membuktikan saturated fat and trans fat itu terkait dengan cardiovascular disease dan cancer. Dari 4 poin ini, maka kita bisa simpulkan sebenarnya kalau diet rendah lemak, apakah memang signifikan akan menurunkan berat badan kita? Maka dengan pertimbangan-pertimbangan ini, sepanjang komposisi zat gizinya secara total itu memang rendah, iya. Tetapi kalau Anda mengkonsumsi makanan dalam satu piring sama jumlah volume dan energinya, hanya proporsi lemaknya saja yang dikecilkan, itu tidak akan membuat berat badan kita turun. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Nah, ini gambarannya yang saya sampaikan tadi, ya. Sama-sama ngambil satu porsi, ini gambarannya energi ya, energi per hari 2000 kalori. Anda memilih bersikap untuk saya mau proteinnya 20%, lemaknya cukup saja 30%, saya mau tinggi karbohidrat. Kalau ini kalorinya masih 2000, maka tidak ada bedanya dengan Anda yang memutuskan untuk memilih saya mau karbohidrat sangat rendah saja, tapi lemaknya saya tinggikan, kemudian protein saya buat otomatis lebih tinggi, karena lemak dan protein biasanya sumbernya berdekatan. Nah, ini ada beberapa diet yang menerapkan ini. Ada yang memang hasilnya bagus, tapi nanti coba kita lihat, kita bahas di belakang ya. Nah, sekali lagi, sepanjang energinya sama,
tidak terlalu signifikan menurunkan berat badan kita. Walaupun Bapak Ibu otak-atik karbohidratnya tinggiin, ininya rendahkan. Tapi kalau endingnya tetap 2000 akan tetap untuk kebutuhan energi kita. Ini juga sudah dilakukan penelitian, ya, penelitian meta-analisis yang cukup panjang tahun 71 sampai 2006. Kesimpulan dari penelitian yang dipublish di American Journal Clinic of Nutrition ini mengatakan bahwa dietary intervention to combat obesity epidemic should focus reducing energy intake. Jadi tidak mempermainkan, boleh sekali waktu kita coba geser-geser karbohidratnya direndahkan, lemaknya ditinggikan. Ya kalau sudah ada dislipidemia otomatis lemaknya harus direndahkan. Nah ini, tetapi penelitian ini sudah menunjukkan Bapak Ibu, kalau penelitian ini sudah dipublish dan dipublish di jurnal yang bereputasi baik, maka memang ini penelitian yang bagus, dilakukan secara long term. Intervention, dietary intervention to combat obesity lebih mengarah pada reducing energy intake. Nah, sekarang statement kedua yang juga sering didiskusikan. Sudah pokoknya defisit energi aja, 500 kalori itu per hari. Kalau akumulasi sekian hari, jadi akumulasi sampai kalau 500 seminggu maka akumulasi menjadi 3.500 kalori, maka kurang lebih dalam 1 bulan kita akan turun 2 kilo. Nah, statement ini mungkin ada betulnya di awal-awal, kita akan turun berat badannya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa tubuh kita itu punya namanya mekanisme fisiologi adaptation of new set point model. Artinya apa? Bapak Ibu pasti merasakan, sudah diet ya, awal-awal turun kok stuck ya, nggak mau turun lagi kenapa ya? Nah, itu adalah fase tubuh kita itu meng-set up lagi bahwa tubuh kita menyesuaikan dari penurunan basal metabolisme rate yang sudah terbiasa dengan asupan yang rendah. Nah, bagaimana dong kalau seperti itu? Nah, jadi ini sedikit teorinya bagaimana kita di awal-awal kalau kalori rendah itu cepat turunnya karena tubuh kita menggunakan glikogen sebagai sumber energi, di mana glikogen itu juga akan membawa air 3 ml per gramnya sehingga tubuh kita nampak cepat sekali turunnya. Kemudian bertahan tidak bisa turun lagi karena ada fisiologi adaptation ini ya, ada adaptasi fisiologi, sehingga yang paling bagus adalah makanan dikurangi dan jangan lupa olahraganya dikerjakan. Karena pada saat terjadi set point baru, tubuh kita sudah adaptasi dengan asupan energi yang rendah, tubuh kita bisa membakar dari olahraga tersebut. Nanti pembicara kedua saya yakin akan lebih menarik menyampaikan tentang olahraga ini. Nah, bagaimana sih mekanisme fisiologi adaptation ini kok bisa terjadi? Bapak Ibu bisa lihat di kotak ini ya, bagaimana body set point hormone adaptation. Jadi pada saat, kalau berat badan kita naik disebabkan karena kalori balance yang naik, maka body mass kita itu juga naik, otomatis resting metabolic rate kita itu juga naik. Jadi kalau menghitung kebutuhan energi untuk orang yang obes dan orang yang tidak obes, tentu kebutuhan energinya beda karena resting metabolitnya berbeda, ada jaringan tubuh yang berbeda. Pada kondisi ini, satiety hormon kita naik, rasa lapar kita pelan-pelan akan menurun. Ini yang namanya established new point. Jadi tidak bisa kita langsung terus-menerus gemuk begitu ya, ada tahapan ini, dan kalau terkondisi hormon kita sudah menyesuaikan, maka kita akan makan banyak lagi dan terus menjadi gemuk. Nah demikian pula dengan pada saat weight loss. Pada saat weight loss terjadi penurunan kalori balance karena kita membatasi asupan, terjadi negatif energi balance, body mass kita turun, maka resting metabolic rate kita juga turun. Kita mulai terbiasa dengan makan sedikit. Nah pada saat tersebut, selain glikogen yang dimanfaatkan, mulai turun body fat dan lean body fat kita, otomatis berat badan kita akan turun, begitu ya. Tetapi tubuh kita mulai mengkompensasi, meningkatkan hunger hormon. Nah, yang disinilah kadang-kadang seringkali kita menjadi makan lebih banyak daripada saat sebelum turun. Akhirnya berat badan kita tetap, ya, bahkan perlahan-lahan cenderung naik. Nah, untuk itu, untuk mengatasi ini, yang terbaik adalah melakukan olahraga. Olahraga ini kalau kita lihat di sini ya, ilustrasinya Bapak Ibu. Pada saat baseline ya, seorang dengan berat badan 67 kilo misalnya. Kemudian total energi expenditure-nya 1.700.
kemudian kita turunkan asupannya, dia 1200. Perlahan-lahan dia akan turun. Tapi nanti dia pada bulan kesekian, dia stuck, tidak bisa turun lagi. Dan kita tidak mungkin menurunkan asupannya lagi. Ya, karena asupan pada saat diet itu tidak boleh di bawah energi basal. Pada saat itulah kita akan sangat terbantu kalau kita melakukan olahraga. Nah, sebaiknya olahraga itu dijalankan saat start Anda melakukan diet. Ini sangat efisien dan efektif untuk membantu proses penurunan ini lebih stabil. Nah, nanti tentunya pada IMT atau indeks massa tubuh yang sudah Anda tetapkan untuk tidak turun lagi, maka Anda tinggal memaintain kondisi tersebut. Ini gampangnya olahraga Bapak Ibu. Kalau kita mau jalan kaki pagi nggak sampai 3 kilo saja. Tapi tidak boleh waktunya tidak di set ya, harus 30 menit ya, 3 kilo 30 menit. Kalau 3 kilo 1 jam ya mungkin tidak banyak juga energi yang terbakar. Nah ini energi yang terbakar mencapai 157. Lari lebih banyak membakar energi. Dan ini pilihan-pilihan nanti yang bisa diterangkan mungkin lebih detail pada pembicara kedua. Nah itu tadi ya, jadi apa simpulannya tadi, set point tadi. Memang betul kita negatif energi balance, tapi harus diimbangi dengan olahraga supaya penurunan itu lebih bagus lagi dan tidak terjadi stagnan di periode tertentu. Kemudian orang sering berkata jangan makan makanan olahan, lebih baik raw food. Ultra processed food itu lebih dikaitkan dengan kejadian obesitas. Apakah demikian? Ini saya ambil dari artikel yang bagus ya. Nutrients Journal, naratif review, memang review ya, tapi ini hasilnya bisa kita lihat bersama. Pada saat kita biarkan makan ad libitum intake pada kelompok orang yang mengkonsumsi ultra proses dan unprocessed. Unprocessed berarti yang tidak banyak proses pengolahannya, sayur segar, buah-buahan, seperti itu ya. Kita lihat signifikan sekali perbedaan asupan makanannya dari total kilokalorinya. Demikian juga pada waktu dicek hari dietnya selama tidak lama 14 hari, kita berikan kebebasan untuk mengkonsumsi ultra processed diet dan unprocessed diet. Ternyata yang unprocessed diet itu lebih bagus untuk bisa mempertahankan bahkan menurunkan berat badannya. Nah, ini ilustrasi sederhana Bapak Ibu ya, yang mudah diingat. Kita lihat di sini, buah apel 2 biji ini ya, kurang lebih 170 gram. Kalau kita konsumsi semua hanya 100 kilokalori. Kalau Bapak Ibu saya lebih pilih jus. Jus itu pasti yang dipakai nggak mungkin 2 apel. Karena kalau 2 apel akan pekat sekali. Pasti akan dikurangin jumlah apelnya. Ditambah air dan seterusnya. 1 gelas jus ini Bapak Ibu energinya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada tambahan gula di dalamnya. Kecuali Bapak Ibu tidak menambahkan gula, tidak menambahkan susu, tidak menambahkan madu, tetap apel 1 saja ditambah air, ya energinya akan sama. Hal yang berbeda lagi, proses yang lebih berat lagi, fabrikasi sari buah ini hanya 36% saja sari buahnya, ada tambahan gula 23%. Dengan jumlah cairan yang sama, kalorinya lebih tinggi. Yang menarik adalah kalau sudah penambahan minyak dan proses pengeringan seperti ini. Pada saat kita konsumsi 100 gram kentang rebus saja, itu hanya 93 kalori. Tapi kalau kita minggir ke french fries, begitu ya. French fries ini 100 gram. Ukuran mediumnya sebenarnya hanya 75 gram. Saya hitung menjadi 100 gram. Bapak Ibu bisa lihat, 3 kali lipat kandungan energinya. Kalau memilih yang sudah proses dikeringkan, digoreng dan seterusnya, maka ini lebih tinggi lagi, per 100 gramnya 550 kalori. Jadi ini kadang kita tidak ngeh gitu ya, sama aja produknya kentang, tapi ternyata berbeda jauh sekali Bapak Ibu. Dan ini juga olahan yang mungkin sering kita ketemu. Kalau tempe kukus biasanya ya kalau untuk sarapan pakai sambal begitu ya, ketemunya tempe kukus tanpa tambahan apapun. Masih bisa diklasifikasikan raw food. Tapi kalau sudah nonton TV pilihannya kacang kedelai, 1 genggam kacang kedelai ya, sudah ada proses penggorengan dan seterusnya. Kalau 1 genggam itu hanya 25 gram Bapak Ibu. Saya yakin makemnya enggak cuma 1 genggam ya. Mungkin tergantung Netflix-nya berapa lama begitu ya. Jadi bisa 4 genggam. Nah, di sini bisa mencapai 172
kilokalori. Dan kalau yang dipilih yang sudah bentuk tempe, sudah difermentasikan, digoreng tipis, dikeringkan jadi keripik, lebih tinggi lagi. Jadi itu pilihan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah over processed food penyebab obesitas? Iya, kalau Anda konsumsi dengan jumlah yang sama-sama 100 gram ya. Tidak kalau Anda pilih kacang kedelainya cuma 1 genggam, maka itu akan sama dengan sarapan tempe kukus yang tidak diolah tadi. Begitu nggih gampangnya. Nah, densitas makanan tadi, jadi saya kembali lagi sedikit ya. Kita lihat di sini ya. Peningkatan jumlah energi ini dengan jumlah jumlah volume yang sama, artinya ada kepadatan energi yang berbeda, densitas energi yang berbeda. Nah, kita sudah sepakat tadi ya, densitas makanan itu terkait dengan volume makanan. Kita lihat ternyata memang densitas makanan itu salah satu penyebabnya adalah kalau kita sudah memilih yang terolah, yang seratnya juga mungkin sudah berkurang. Tentu saja ini seratnya juga sudah berkurang. Dan survei dari Riskesdas, riset kesehatan dasar rumah tangga kita, menunjukkan bahwa orang Indonesia itu 95% Bapak Ibu kurang makan sayur dan buah. Artinya apa? Kurang itu berapa? Kurang dikatakan cukup mengkonsumsi makan sayur dan buah itu kalau sehari mencapai 5 sajian. Per saji buah sayur itu kurang lebih 100 gram. Coba saya tanya Bapak Ibu yang di sini, seharian di sini ada nggak yang makan sayur buahnya sampai 5? Kemungkinan besar nggak ada ya Bapak Ibu ya, nggak disediakan panitia mungkin ya. Nggak, jadi kalau kurang dari 5 sajian ya, 5 sajian, satu sajian itu kalau buah kurang lebih 50 sampai 100 gram. Dan ini hasil survei kesehatan di Indonesia 95%. Jadi memang mungkin termasuk kita hanya 5% yang terpenuhi kebutuhannya. Padahal porsi sayur dan buah ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Dia sumber serat. Kita itu kebutuhan seratnya sekitar 30 gram per hari. 30 gram tidak identik dengan buah 30 gram. Ya. 30 gram itu bisa kita dapatkan dari 5 sajian sayur dan buah tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Dietary fiber. Ya. Ini masuk sudah yang poin keempat. Dietary fiber ini akan menghasilkan serat untuk tubuh kita yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita karena kita tidak mempunyai enzim yang dapat mencerna serat di dalam makanan, sehingga terjadilah proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini dari serat yang dibantu oleh mikrobiota usus menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Short chain fatty acid ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu, karena dia salah satunya adalah mengaktifasi dari PYY dan GLP-1, di mana ini adalah dua hormon satiety yang kalau ini rilisnya baik, maksudnya jumlahnya memadai, dia akan berkomunikasi dengan otak kita untuk menyampaikan kita sudah cukup kenyang. PYY dan GLP-1. Dan ini sangat terkait dengan keberadaan sumber serat yang difermentasikan di dalam usus kita menghasilkan short chain fatty acid. Kalau ini tidak memadai, otomatis ini tidak terilis dengan baik, otomatis maka tubuh kita itu sensor kenyangnya itu terganggu. Kita makan lebih banyak dan seterusnya. Ini hanya salah satu fungsi ya, menghasilkan short chain fatty acid. Selain dia juga memberikan manfaat untuk memberikan bulking effect volume pada feses kita dan menyerap air. Nah, masih terkait serat, tidak hanya dari sayur dan buah. Kalau kita memilih sumber karbohidrat dengan kualitas serat yang baik, misalnya beras coklat, ya, beras coklat itu adalah raw food, di mana dia tidak dipoles sempurna, jadi masih ada lapisan, gampangnya lapisan dedaknya itu masih ada. Di situ otomatis seratnya lebih tinggi dibandingkan beras yang terpoles dengan baik. Dietary fiber ini dari beras coklat sudah diteliti dan efeknya sangat baik Bapak Ibu. Kita lihat di sini hasil penelitian itu menunjukkan orang yang mengkonsumsi, menggantikan beras putih dengan beras coklat, begitu ya, untuk konsumsi hariannya, short chain fatty acid-nya naik, kemudian GLP-1 dan PYY-nya naik. Selain itu, marker lain
FFAR3, free fatty acid receptor ini pada jaringan sel L di usus kita juga terekspresi dengan baik, yang nantinya FFAR3 ini juga berperan dalam rilis PYY dan GLP-1. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa mengkonsumsi serat tidak hanya dari sayur dan buah, dari menggantikan beras putih dengan beras coklat itu juga menjadi pertimbangan yang baik juga. Nah, balik ke sini lagi Bapak Ibu. Clear sudah dari 4 poin tadi, makanan sehat, beragam, serat yang cukup, itu harus masuk dalam perubahan lifestyle kita kalau kita mau melakukan diet yang baik. Sekarang kita lihat sedikit resume sebelum resume yang terakhir ya. Kunci diet itu negatif energi balance, iya. Tetapi harus dilakukan reassessment pada saat tubuh kita sudah memasuki fase set poinnya tadi. Nah, reassessment ini untuk melihat apakah asupan kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Pilih makanan yang low energy density, artinya kita pilih makanan yang mengandung serat, kemudian yang tidak terlalu banyak melalui proses pengolahan, dan kata kunci lain adalah konsisten dalam penurunan asupan. Nah, konsisten ini langkah awal mungkin bisa kita lakukan dengan identifikasi asupan energi harian. Ini contoh kasus ya Bapak Ibu, ini real gitu ya. Ada orang itu yang mengeluhkan ke saya nggak turun-turun beratnya, padahal saya sudah diet, nggak pernah sarapan gitu ya. Melaporkan bahwa tinggi badannya 156, berat badan 67, usianya 40 tahun. Dihitung kebutuhan energinya, total energi expenditure-nya 1.500 kilokalori. Kalau kita ngambil teori negatif energi balance, kita harus kurangi, begitu kan ya? 1.200. Oke, sepakat 1.200? Oke. Sebelum menjalankan diet, laporkan dulu ke saya berapa asupan makanannya. Berceritalah si ibu itu. Saya kalau pagi itu nggak pernah sarapan, cuman minum susu sama kopi aja. Nggak sarapan loh, no, ya? Oke. Kemudian siang, siang paling nyicipin pempek sedikit, karena di kantor ada yang beli. Oke, catat lagi. 100 gram itu kecil Bapak Ibu, kapal selam itu bagi 2. Karena dia merasa kurangin lah gitu ya, mau diet. Siang, ada nasi padang. Saya makan nasinya, kalau nasi padang besar itu, nasinya bisa 300. Dia sudah kurangin, sudah ikhtiar 200 aja. Oke. Saya nggak makan gulai ayamnya, kulitnya saya buang, ayam aja, cuman sedikit. Kuah santannya ya, kan harus kuah ada gitu ya. Dan saya pilih ikan Bu, sehat kan ikan, oke ikan balado. Catat lagi. Malam saya sudah nggak makan ini, saya nemenin anak-anak aja beli pizza. Saya cuma makan 1 slice, nggak banyak. Oke, 1 slice, 1,5 slice. Dan ini ada sisa kue lebaran 2 biji dan sedikit egg roll. Oke, dilaporkan semua. Ibu ini selalu menyimpulkan saya hanya makan siang tok loh. Lainnya saya nggak makan, pagi nggak sarapan, malam saya hanya makan kue sama anak-anak. Kita coba analisis. Malam itu dia menambahkan, saya mau asupan saya ada Bu. Saya peres jeruk 3 biji, airnya aja yang saya minum. 3 biji 300 gram, dengan kacang tuh sedikit aja karena ada kacang. Nah, memang kita harus mengulang berkali-kali, makan apa, ditanya lagi. Karena merasa makan tuh piring nasi gitu ya, ternyata snack-snack itu setelah dihitung lumayan juga Bapak Ibu. Dan, maaf sebentar balik lagi, hasil perhitungan makanan yang dilaporkan ini ternyata berapa Bapak Ibu? 1.900 kalori. Padahal tadi niatnya mau 1.200 aja, gitu kan ya. Atau bahkan kalau balik kebutuhan dia itu hanya 1.500. Artinya dia punya surplus 600. Kalau pola dietnya ini seperti ini terus, maka tabungan dia akan banyak terus Bapak Ibu. Itulah sebabnya langkah awal melakukan diet, lakukan assessment berapa asupan dari Bapak Ibu semuanya. Baru berapa asupan pasien lah ya, bukan Bapak Ibu ya, pasiennya Bapak Ibu semuanya. Baru kemudian kita melangkah bagaimana pola makan pasien tersebut. Nah, sekarang kalau orang memutuskan saya diet vegan aja wis, kalau gitu diet vegan ini akan mengurangi asupan. Benarkah demikian gitu ya? Kita balik dulu ke definisi. Diet vegan itu orang yang tidak mengkonsumsi hewani begitu ya. Tapi ada juga yang masih mengkonsumsi susu dan telur, golongan lakto-ovo, dan vegan yang sama sekali tidak tidak dari produk hewani. Di sini dikatakan manfaat diet vegan memang secara riset menunjukkan kontrol glikemik lebih baik, penurunan berat badan. Nah, ini yang
pilih si ibu untuk memikirkan penurunan berat badan. Mungkin ada betulnya, sekali lagi kalau kita lihat bandingkan antara ayam goreng dengan gram yang sama, tahu goreng dengan gram yang sama, karena kandungan energi dari tahu ini lebih kecil. Jadi walaupun setelah digoreng ada penambahan minyak, masih ayam ini lebih tinggi. Kalau konsisten seperti ini bisa menjadi penurunan asupan. Kemudian juga pemilihan susu sapi dibandingkan dengan sari kedelai. Jadi ini sifatnya selama kita memilih kandungan energi yang lebih rendah, low calorie diet itu akan terpenuhi. Walaupun tidak harus dengan diet vegan. Tetapi di sini main poinnya adalah kalau memilih diet vegan, kemungkinan penurunan berat badannya memang akan terjadi karena kandungan energinya ini. Nah, seringkali kita bagaimana dengan keto diet, begitu ya. Nah, saya tidak akan kupas dalam keto diet ini karena memang risetnya masih terus berlangsung dan masih debatable, begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat komposisi diet selama ini tidak ada pengurangan, kalau proporsinya seperti ini akan sulit menurunkan berat badannya. Awal-awal mungkin akan turun. Di sini dikatakan hasil penelitian pada jangka waktu pendek sampai sedang memang turun, ya. Kemudian dikatakan memang ini efeknya untuk memperbaiki epilepsi dan ada efek samping cepat lelah, nafas berbau karena produksi benda keton dan seterusnya. Nah, ini mungkin nanti dibahas di waktu yang berbeda. Saya hanya mengupas sedikit saja bagaimana main point kenapa kok diet keto dalam jangka waktu pendek dan sedang itu efektif untuk menurunkan berat badan. Karena satu, kandungan protein yang tinggi ini seringkali memberikan efek kenyang yang lebih lama. Ini based on research. Kemudian penurunan berat badan yang lebih cepat bisa jadi karena proses gluconeogenesis, kurangnya karbohidrat dalam tubuh yang hanya dikasih 10%, memicu tubuh kita itu untuk memproduksi glukosa di luar karbohidrat dengan melakukan proses gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis ini bisa membakar 400 sampai 600 kilokalori per hari. Jadi lebih tinggi begitu ya. Kemudian adanya peningkatan produksi benda keton, tingginya benda keton menimbulkan efek mual dan menurunkan nafsu makan. Sekali lagi, kalau total energinya mencapai 2000, apakah ini bisa menjadi kategori low calorie diet? Nampaknya harus dipikirkan lagi. Kalau ketonya diikuti low calorie diet, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Pilihan ketiga, diet mayo. Ini juga populer sekali pada waktu itu. Cuman seringkali orang berpikir mayo itu hanya yang rebus-rebusan. Padahal konsep awal diet mayo ini bagus sekali yang dibuat oleh Mayo Clinic Health Expert. Tujuannya adalah membantu menurunkan berat badan. Ini yang kadang dilupakan. Pokoknya rebus-rebusan, tapi gula masih mengkonsumsi. Snack selain buah dan sayur masih. Kemudian porsi banyak daging atau dairy product masih. Pokoknya direbus, dikukus, tapi masih dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kemudian makanan di resto yang tidak sesuai dengan diet dan makan sambil nonton TV. Sekarang nggak ada ya, nonton gadget ya. Nah, kebiasaan buruk ini masih dilakukan, ya tidak relevan dengan diet mayo ini. Nah, ini biasanya diminta 2 minggu. Kalau kita melakukan ini, penurunan berat badan insya Allah bisa terjadi. Selanjutnya setelah 2 minggu, kita akan terbiasa dengan sarapan yang sehat, tidak hanya kopi dan susu saja seperti tadi ya, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, dan konsumsi whole grain, misalnya merubah nasi putih dengan beras coklat misalnya ya, dan konsumsi lemak baik serta olahraga. Ini yang dilakukan diet mayo, tidak hanya fokus ke diet rebus-rebusan saja. Nah, ini tahapan diet mayo. 2 minggu pertama lost it, berfokus pada penurunan berat badan dengan restriksi diet yang sekian. Yang berikutnya menikmati fase lanjut dengan sesuai goalnya dan membuat rencana makanan yang baik. Nah, terakhir ini Bapak Ibu ya, jadi dari 4 hal tadi, apakah intervensi gizi itu mungkin menurunkan berat badan? Sangat mungkin. Tapi sekali lagi, perhatikan reassessment asupan kita dulu. Jangan menyimpulkan kita sudah diet tapi tidak berhasil. Kita reassessment apakah betul kita tuh sudah mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kita. Kalau sudah negatif energi balance, jangan lupa adanya new set point tadi, kita pada periode tertentu melihat kembali kenapa kok stagnan.
Itu adalah tahapan kita ukur lagi antropometrinya, kita set up lagi berapa kebutuhan energi yang disesuaikan. Membuat jadwal makan teratur itu juga akan membantu ya, tidak usah takut dengan sarapan ya. Kemudian mengontrol jumlah asupan makan. Nah, asupan makan ini harus dimengerti tadi mana yang high calorie diet, kemudian mana yang high density, kemudian mengganti jenis makanan dalam diet untuk mengurangi asupan makan juga mungkin bisa dipertimbangkan, tetapi sepanjang Anda bisa mengatur sendiri raw food itu akan lebih baik. Meal replacement itu baik, saya tidak mengatakan itu tidak baik, tetapi sekali lagi meal replacement itu ada plus minusnya. Meal replacement itu misalnya Anda menggantikan makan siang dengan shake tertentu. Boleh-boleh saja, lihat dulu komposisi dietnya. Kemudian yang terakhir, mengontrol kandungan kalori saat makan di luar dan pemilihan food processing yang tepat untuk Anda. Oke, kesimpulan terakhir 4 poin tadi, apakah negatif energi balance dalam intervensi gizi dapat menurunkan berat badan asal kita fokus pada total energinya dan bukan rendah lemaknya, itu adalah fakta, akan menurunkan berat badan kita. Apakah penurunan 500 kilokalori pada periode tertentu akan menurunkan berat badan kita? Secara terus-menerus itu mitos, kita harus lakukan reassessment untuk kebutuhan energi, terutama pada saat terjadi stagnan, itu artinya tubuh kita mengalami new set point. Kemudian peningkatan aktivitas fisik, apakah itu fakta untuk menurunkan berat badan? Jawabannya iya, dan hindari makanan dan minuman berdensitas energi tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah patuh, itu adalah kunci untuk penurunan berat badan. Saya kira demikian Bapak Ibu, ini menarik ya, bisa saya sampaikan 80% itu diet, 20%-nya exercise, dan yang kalau dijumlah 100% itu effort. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.